Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian di pembelajaran tematik 1G subtema 2. Bu Murni tetap berharap bahwa kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya di rumah. Hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang hewan di sekitarku. Dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada pertanyaan untuk anak-anak semuanya. Hewan itu merupakan benda apa ya? Apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali. Hewan itu merupakan benda hidup. Tempat hidup hewan ada dua, di darat dan di air. Nah, sekarang kita akan melihat contoh hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, anak-anak, jika kalian melihat hewan ini, kalian tahu nggak? Dia ini hewan apa ya namanya? Ya, namanya anjing laut. Nah, berbeda ya dengan anjing yang biasanya kita lihat di rumah. Tentu saja anjing laut ini tidak menggonggong seperti anjing yang kita lihat di rumah. Anjing laut ini hidupnya di air. Dia akan selalu membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup. Tetapi sekali-sekali anjing laut ini suka berjemur untuk menikmati matahari. Nah, kalau hewan ini apa ya kira-kira namanya? Ya, namanya adalah kanguru. Kanguru ini hewan yang hidup di darat. Kanguru sangat suka melompat-lompat. Dan dia mempunyai kantong untuk membawa anaknya kemana-mana. Lucu ya anak-anak ya. Nah, kanguru ini memang kita tidak bisa temukan di Indonesia kecuali di kebun binatang atau di taman safari, karena kanguru adalah binatang khas dari negara Australia. Mungkin anak-anak yang sudah pernah berlibur ke Australia sudah pernah ya melihat binatang yang namanya kanguru ini. Nah, kalau ini apa ya namanya? Tentu anak-anak sudah sering melihat. Ya, betul sekali, dia adalah katak atau bisa juga disebut kodok ya, seperti itu. Nah, katak ini binatang yang sangat unik. Dia bisa hidup di darat dan juga hidup di air. Ya, katak ini jago melompat. Tetapi dia juga sangat jago untuk berenang di air ya. Dia bisa tahan juga berlama-lama di air. Nah, itu salah satu keunikan dari binatang yang namanya katak. Nah, kalau ini anak-anak pasti sering melihat di kebun binatang. Ini adalah orang utan. Dia termasuk di dalam golongan monyet ya. Nah, untuk orang hutan ini dia memang hidupnya di darat. Ya, orang hutan suka hidup berkelompok. Jadi dia akan selalu bersama-sama dengan kelompoknya seperti ini, seperti yang kalian lihat di gambar ini. Wow, menyeramkan sekali.
Hewan apa ini namanya? Ya, ikan hiu. Tentu saja ikan hiu ini hidupnya di air. Ya, kalau kita berenang di laut, ya mungkin anak-anak pergi ke laut, ya, kita tidak akan pernah mau bertemu yang namanya ikan hiu. Karena ikan hiu ini adalah ikan yang sangat ganas. Kalau dia sudah menggigit orang, ya, wah, bisa putus tangannya, kakinya. Jadi sangat berbahaya jika kita berenang di laut dan ada ikan hiu. Dan sudah pasti ikan hiu adalah hewan yang sangat membutuhkan air. Dia tidak akan bisa hidup ya di darat, ya. Hiu ini hidupnya adalah di air. Wow, siapa ini namanya? Kelihatannya lucu ya anak-anak. Kalau kita lihat sekilas seperti binatang yang suka mengeong-ngeong di rumah kita. Apakah sama? Nah, binatang ini adalah harimau. Harimau ini boleh dibilang masih satu golongan dengan kucing, ya. Tetapi badannya itu lebih besar, ya. Ya, kuku-kukunya juga sangat besar, kekuatannya juga sangat luar biasa. Jadi memang harimau ini tidak bisa dipelihara sembarangan seperti kita memelihara kucing, ya. Dia harus betul-betul ada di tempat yang tidak bisa langsung bersentuhan dengan manusia. Karena harimau ini adalah termasuk binatang buas. Dan tentu saja kita tahu bahwa harimau hidup di darat. Walaupun dia suka bermain air juga kadang-kadang, tetapi dia tidak akan bisa hidup di dalam air, ya. Jadi harimau adalah hewan yang hidup di darat. Nah, ini adalah binatang yang biasa kita sebut sebagai lumba-lumba. Dia termasuk dalam jenis ikan, ya. Tentu saja seperti yang kita lihat di gambar ini, lumba-lumba itu hidup di air, ya. Jadi lumba-lumba ini adalah hewan atau ikan yang sangat baik, ya anak-anak. Kadang-kadang saat ada orang yang mungkin tenggelam di laut, lumba-lumba ini bisa juga menolong manusia yang tenggelam di laut. Jadi lumba ini termasuk ikan yang baik dan juga memiliki kepintaran. Kalau mungkin anak-anak sudah pernah melihat di taman safari, ikan lumba-lumba ini juga bisa dilatih, ya. Dia bisa bermain, ya, dengan bola, dengan gelang-gelang seperti itu. Jadi kalau mungkin anak-anak pernah pergi ke taman safari, pasti sudah pernah melihat atraksi lumba-lumba, ya. Nah, anak-anak, berkaitan juga dengan pembahasan kita hari ini, kita juga akan belajar bahwa di dalam bahasa Indonesia ada yang disebut kalimat pemberitahuan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan berisi informasi atau pemberitahuan tentang suatu hal. Jadi pasti di dalam kalimat itu akan memberikan kita info akan suatu hal. Kita lihat contoh-contoh dari kalimat pemberitahuan. Contoh kalimat pemberitahuan. Nomor 1, hewan bergerak dengan cara terbang dan melompat. Nah, dari kalimat ini, ya, kita akan bisa mengetahui, ya, informasi
tentang bahwa hewan itu bergerak bisa dengan cara terbang ataupun melompat. Jadi, itu diinformasikan oleh kalimat ini. Contoh berikutnya, harimau adalah hewan buas. Nah, dari kalimat ini kita akhirnya tahu, oh ternyata harimau itu adalah hewan yang buas. Nah, contoh berikutnya lagi, Nina dan keluarganya pergi ke taman safari. Nah, dari kalimat nomor 3 ini juga memberikan informasi kepada kita. Oh, ternyata Nina dan keluarganya tadi itu pergi ke taman safari ya. Nah, kita jadi tahu, oh mereka perginya ke taman safari. Lalu kalimat contoh berikutnya adalah hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, dari kalimat ini kita akhirnya tahu ya, anak-anak juga akan belajar, oh ternyata jika kita mempunyai hewan peliharaan itu harus dirawat, harus disayangi, tidak boleh diajak bermain saja, tetapi kita tetap harus merawat dia, harus tetap menyayangi hewan peliharaan. Nah, jadi itu adalah fungsi dari kalimat pemberitahuan ya. Kalimat pemberitahuan ini akan memberikan informasi kepada yang membacanya. Sekarang di halaman ini kita akan melihat, tuliskan tanggapanmu terhadap kalimat pemberitahuan berikut. Tanggapan dapat berupa ungkapan setuju atau tidak setuju. Tuliskan juga alasanmu. Nah, seperti yang kalian lihat di buku kalian anak-anak, yang di bagian A itu ada kalimat pemberitahuan yang memberitahukan bahwa katak bergerak dengan cara melompat. Nah, contoh tanggapannya adalah setuju. Kita setuju ya dengan kalimat pemberitahuan itu. Alasannya apa? Kok setuju dengan kalimat pemberitahuan? Karena kita bisa melihat bahwa kaki belakang katak itu lebih panjang dari kaki depannya. Ya, maka katak akan lebih bebas ya bergerak dengan cara melompat. Ya, kalian bisa perhatikan tadi di gambar yang sudah kita bahas tadi tentang katak, kalian bisa lihat bahwa kaki belakang katak itu lebih panjang dari kaki depannya. Ya, jadi kita setuju dengan kalimat pemberitahuan di bagian A ini. Lalu contoh berikutnya yang bagian B, kalimat pemberitahuannya adalah burung hidup di langit. Wah, kira-kira kalian setuju atau tidak setuju dengan kalimat ini? Kita tahu bahwa burung itu memang dia terbangnya di langit ya, dia selalu terbang tinggi. Tetapi apakah dia hidup di langit? Apakah terus terbang kemana-mana? Tentu tidak ya. Hewan yang namanya burung ini dia pada akhirnya akan tetap hinggap di pohon, atau kadang-kadang dia juga turun di tanah untuk mencari makan. Ya, jadi kita akan menjawab dengan tidak setuju. Alasannya apa terhadap kalimat tanggapan kita? Karena burung itu adalah termasuk hewan yang hidup di darat. Ya, burung tidak akan bisa terbang terus, tidak ya. Dia akan hinggap di pohon, akan berjalan-jalan di tanah mencari makan, dan juga membuat sarang di atas pohon. Jadi, burung adalah hewan yang hidup di darat. Itu alasan kita untuk ya tanggapan terhadap kalimat pemberitahuan di bagian B. Nah, anak-anak, dari pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Apakah anak-anak sudah bisa menulis kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks?
Nah, nanti kita akan terus banyak berlatih ya, supaya kita bisa menulis kalimat pemberitahuan. Ya, tentu saja dengan membaca teks bacaan yang ada di buku tematik kalian. Lalu apakah sudah bisa menanggapi kalimat pemberitahuan? Nah, tadi sudah ada contoh yang sudah kita bahas. Kita bisa berlatih terus supaya kita bisa memahami kalimat pemberitahuan sehingga kita bisa memberi tanggapan yang benar. Lalu pertanyaan ketiga, apakah sudah bisa menulis kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks atau gambar? Ya, jadi anak-anak nanti akan berlatih di rumah. Ya, di sana akan ada teks atau gambar dan anak-anak bisa membuat kalimat pemberitahuannya atau melihat kalimat pemberitahuan yang ada pada teks bacaan di buku tematik kalian. Baiklah anak-anak, yang penting adalah anak-anak tetap rajin untuk membaca. Jika anak-anak banyak membaca, kalian tentu akan semakin paham akan pelajaran. Ya, jadi Bu Murni berpesan, jangan bosan-bosan untuk berlatih membaca dan menulis. Ya, itu sangat penting sekali untuk anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Kita sudah belajar tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Tentu saja kita harus menyayangi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ya, seperti hewan yang sudah kita bahas hari ini. Jika kalian punya hewan peliharaan di rumah, sayangi dan pelihara dengan baik ya. Itu akan sangat baik juga untuk kalian untuk berlatih, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap bersemangat. Tuhan memberkati.